Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ekos Channel Serba Serbi. Kali ini saya ingin membagikan sesuatu yang pastinya bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat rekan-rekan mahasiswa yang sedang dalam proses tahap penyelesaian skripsi ataupun tahap proposal penelitian skripsi. Kali ini saya ingin membagi sedikit pengetahuan saya mengenai kiat sukses membuat proposal penelitian skripsi. Oke guys, sebenarnya sih nggak terlalu susah ya, nggak terlalu rumit juga untuk membuat proposal penelitian skripsi yang konon katanya sangat ditakutkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Anggap saja deh sebuah klise dengan artian bahwasanya ketakutan itu bukan menjadi lagi sebuah ketakutan, namun sudah menjadi ataupun bergeser menjadi sebuah kemudahan. Oke, mungkin saya akan membagikan sedikit ya teknik ataupun kiat membuat proposal penelitian skripsi yang amat dan sangat dasar sekali. Kita mulai dari abstrak. Oke, dalam sebuah proposal penelitian kita punya komponen-komponen dan subkomponen yang terisi dalam proposal penelitian tersebut. Ya, kita akan mulai dari komponen abstrak. Komponen abstrak ya seperti yang kita ketahui merupakan rangkaian rangkuman ataupun gagasan ide dari seluruh tulisan ataupun isi proposal penelitian Anda. Jadi intinya pada komponen abstrak isinya adalah gagasan-gagasan umum yang melandasi dari keseluruhan penelitian proposal penelitian rekan-rekan. Kita masuk ke komponen yang kedua adalah daftar isi. Ya, mungkin rekan-rekan sudah mengetahui ya apa aja sih isi ataupun konten dari daftar isi. Saya tidak perlu berpanjang lebar di sini. Rekan-rekan pasti lebih tahu. Kita masuk ke komponen selanjutnya ya rekan-rekan. Ada pendahuluan. Pendahuluan ini punya subkomponen. Subkomponen itu artinya isi dari pendahuluan. Mungkin yang pertama sekali adalah latar belakang. Ya, apa alasan saudara untuk membuat tulisan? Mungkin seperti itu ya. Apa alasan saudara membuat sebuah tulisan? Kira-kira gagasan tersebut adalah isi dari latar belakang yang hendak akan saudara ataupun rekan tuliskan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan ataupun sederet pertanyaan yang Anda pertanyakan dalam sebuah penelitian tersebut. Lanjut lagi ya rekan-rekan, tujuan penulisan. Kita tahu apa tujuan penulisan proposal penelitian yang hendak saudara lakukan. Lanjut lagi, manfaat penulisan dan urgensi penulisan. Nah, pada bagian urgensi, isinya mungkin adalah apa hal yang paling prioritas ya, yang mendasari Anda membuat proposal tersebut. Ya. Hal yang paling penting dan teramat penting ya. Anda bisa membuat skala dalam pemikiran Anda, apa sih yang paling penting sehingga Anda bergegas ingin membuat judul tersebut ataupun proposal tersebut. Oke guys, mungkin itu saja untuk di komponen pendahuluan. Kita lanjut ya guys. Kajian pustaka ataupun kerangka teori. Biasanya sih ini ada di bab 2 ya guys. Kajian pustaka, biasanya sih kita sering membuat kajian pustaka ataupun kerangka teori. Ya, redaksinya terserah Anda mau membuat seperti apa. Namun pada umumnya para mahasiswa ataupun kalangan akademisi
sering mencantumkan redaksi kajian pustaka ya, menyertakan kajian pustaka dalam setiap proposal penelitian, skripsi, disertasi ataupun tesis yang dilakukan. Nah, dalam kajian pustaka ataupun kerangka teori, dia terdapat sub-sub komponen yang berisikan yang pertama adalah kumpulan teori pendukung ataupun teori relevan. Nah, kumpulan teori pendukung ataupun teori relevan ini adalah segala model-model teori, segala bentuk-bentuk teori yang sangat relevan, ya, yang sangat relevan, yang sangat rasional, yang boleh dicantumkan, ya, yang mendasari penelitian Anda. Misalnya Anda ingin meneliti tentang sistem sosial, berarti Anda harus mencari referensi tentang teori-teori sistem, teori-teori struktural, teori-teori integrasi ataupun teori-teori strukturasi ya. Mungkin kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi ya ke penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu artinya mungkin penelitian kita ini ya bukan pertama sekali ya, bukan pertama sekali kita lakukan. Ada orang-orang ataupun kalangan-kalangan akademisi yang sudah melakukannya, namun dengan judul yang berbeda, tapi tujuan ataupun substansi yang sama. Ya, kita boleh mencantumkannya apa sih judul-judul penelitian mereka. Nah, bagaimana sih isi-isi ataupun tujuan ataupun hasil dari penelitian-penelitian terdahulu ya, kita boleh sinkronkan, kita boleh hubungkan dengan penelitian kita. Roadmap ataupun peta jalan penelitian kira-kira berisikan tentang bagaimana sih model perjalanan penelitian yang hendak ingin kita lakukan. Dan mungkin kira-kira itu ya teman-teman. Mungkin kita lanjut lagi ke komponen berikutnya, ada metode penelitian. Ya, pada babak ini mungkin biasanya berisikan bab 3 ya. Isi metode penelitian ini diisi pada bab 3 biasanya ya. Pada komponen metode penelitian, pertama sekali sih harusnya kita mencantumkan subkomponen lokasi penelitian. Kenapa lokasi penelitian? Agar kita mengetahui di mana penelitian ini hendak dilakukan ataupun hendak dilangsungkan ya. Kita mungkin langsung lanjut ke populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini artinya masyarakat ataupun ya, objek-objek yang ingin kita teliti ya, kita kriteriakan, kita khususkan, itulah yang dikatakan sampel. Jadi dari keseluruhan itu kita saring lagi nih, kita teliti lagi, kita pisahkan lagi, itulah yang biasa dinamakan dengan sampel. Lanjut ke subkomponen berikutnya ya teman-teman, pengumpulan data dan instrumentasi ya. Jadi kalau teman-teman mengambil model penelitian kuantitatif, seperti apa pengumpulan datanya? Nah, biasanya berisi teknik wawancara dengan kuesioner ya, kuesioner. Kalau di kualitatif, dia mungkin bisa melakukan yang namanya teknik wawancara mendalam atau focus group discussion ya, FGD ya, atau pengamatan juga boleh ya, pengamatan observasi ya, biasanya observasi ataupun pengamatan sambil lalu ataupun observasi mendalam ya, tergantung seberapa detail data yang ingin saudara-saudara dapatkan. Mungkin ada teknik analisis ya. Kalau dia di teknik analisis untuk penelitian kuantitatif biasanya menggunakan sejumlah deretan-deretan rumusan, misalnya Pearson ya, skala Pearson atau teknik interval atau mungkin skala Likert, tergantung apa model yang ingin rekan-rekan gunakan ya. Semuanya tergantung dari isi ataupun hendak isi dari penelitian proposal yang hendak Anda kerjakan. Yang berikutnya adalah diagram alir. Diagram alir ini biasanya sih mengenai pemikiran kita ya dalam suatu bagan ataupun dalam suatu skema atau juga dalam suatu gambar. Jadi kita isi
pemikiran-pemikiran penelitian yang hendak kita lakukan dalam suatu model gambar ataupun diagram alir. Yang terakhir, daftar pustaka. Ya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan mengenai penelitian teknik ya, menguasai ataupun membuat penelitian proposal penelitian skripsi yang sangat mendasar. Mungkin kelanjutannya saya akan membuat tutorial ataupun teknik ataupun kiat-kiat membuat proposal penelitian yang lebih mendalam. Kita akan bedah pada kelanjutan berikutnya. Agar saya semangat guys, tolong di subscribe ya, agar saya semangat buat tutorial berikutnya. Terima kasih guys, salam sukses.